Loh ya memang aku harus berharap berlebih ke Allah gitu, hanya ke Allah gitu. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Zizoya, salah satu channel yang pengen banget agar subscribernya nambah jadi banyak, kemudian bisa diajak collab sama Jerome Pauline di Jepang. Oke, Lorja apa kabar? Semoga selalu sehat dan di masa pandemi ini semoga rezekinya semakin dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, tidak disangkut pautkan lagi dengan yang namanya hutang gitu. Banyak orang yang untuk makan saja susah. Ada juga yang ngakunya kemarin untuk makan aja susah, tapi ternyata jelang lebaran malah menu-menui mall dan pasar-pasar tempat umum di mana seharusnya masih diterapkan PSBB, tapi karena sedikit dilonggarkan jadi akhirnya ya entahlah. Tapi yang pasti buat teman-teman, semoga teman-teman masih terus memiliki empati terhadap orang-orang yang udah berjuang, terhadap orang-orang yang udah merelakan dirinya dan rela tidak bertemu keluarga untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini banyak banget kejadian-kejadian yang agak bikin geram, agak bikin kesel, yang menguji kesabaran kita, menguji hati kita, dan membuat puasa kita mungkin jadi kayak grundel, kayak gitu-gitu kan. Semoga aja kita nggak menjadi salah satu dari mereka. Semoga hidup kita lebih bermanfaat dan udahlah, janganlah bikin aneh-aneh. Segala sesuatunya itu sebelum bertindak, sebelum berbicara itu semuanya harus dipikir. Makanya kalau bisa kita itu harus jadi generasi mikir gitu kan. Mungkin banyak banget video aku yang tentang sholawat, tentang doa yang belum dikabul, tentang banyak hal lainnya. Oke Lorca, jadi kali ini aku mau sharing tentang doa yang sulit banget terkabul, doa yang sudah sungguh-sungguh tapi kenapa nggak juga dikabul. Itu sebenarnya banyak banget alasan kenapa Allah belum mengabulkan doa kita. Terus banyak juga teman-teman subscriber lainnya atau teman-teman viewers lainnya yang nonton video aku sebelum-sebelumnya juga menanyakan tentang doa yang gagal seperti apa, tentang berdoa aja, maksudnya membaca doa aja itu yang gimana, dan tentang yang benar-benar berdoa itu yang kayak gimana. Jadi ini salah satu kisahnya dari zaman Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa melakukan satu perjalanan, kemudian di jalan beliau bertemu dengan seseorang yang berdoa dengan sangat serius banget, sampai Nabi Musa ini kan terkenal sebagai nabi yang paling manja ke Allah gitu kan. Nabi Musa ini adalah nabi yang paling apa-apa diomongin sama Allah gitu. Terus satu ketika waktu itu beliau ngomong sama Allah, ya karena beliau kalimullah, jadi apa-apa udah diomongin aja sama Allah gitu kan. Terus beliau ngomong sama Allah bahwasanya, ya Allah, seandainya aku bisa mengabulkan doa orang tersebut, hajat orang tersebut, niscaya aku akan mengabulkan doanya gitu, karena aku melihat kesungguhan dia dalam berdoa. Kemudian Allah menjawab, kalau engkau saja ingin memberikannya, itu pasti kan karena adanya rasa sayang Nabi Musa kepada orang tersebut. Allah menjawab bahwasanya Allah lebih maha penyayang dibanding Nabi Musa gitu. Nggak bisa dibanding sih, karena Allah nggak pernah bisa dibandingkan gitu. Jadi Allah ini lebih penyayang dari siapapun gitu. Dan Nabi Musa mengakui hal tersebut gitu, dan Nabi Musa mengetahui hal tersebut, menyadari hal tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kok sampai Allah belum juga mengabulkan doanya, padahal dia udah berdoa dengan sangat serius gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dia terlihat berdoa dengan sangat khusyuk, tapi hatinya ada pada domba-dombanya. Jadi orang ini tuh pengembala domba. Orang ini mengembala domba, dan ketika berdoa hatinya itu tidak tertuju ke Allah, melainkan hatinya ini ada pada domba-dombanya gitu. Inilah yang disebut dengan doa yang gagal. Ketika kita berdoa seringkali kita mengingat hal-hal yang lain, bahkan seringkali kita mendapat inspirasi tidak hanya di kamar mandi tapi ketika sholat. Itu karena ketika sholat banyak hal yang kita pikirkan sehingga tiba-tiba muncul inspirasi dan lain sebagainya. Padahal seharusnya ketika sholat, ketika berselawat, ketika berdoa, ketika menghadap kepada Allah, kita seharusnya cukup mengingat Allah dan ibaratkan kita sedang ngobrol sama Allah gitu kan. Kemudian Nabi Musa menceritakan apa yang telah disampaikan Allah kepadanya untuk dinasihatkan kepada orang tersebut, dan orang tersebut mengikuti nasihat dari Nabi Musa. Tidak lama dari saat itu segala permintaan dari orang tersebut dikabulkan sama Allah. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan.
Jika kita memintanya dengan sangat serius, jika kita memintanya dengan sangat menetapkan hati kita kepada Allah. Kemudian di salah satu riwayat yang lain, kita ketahui bahwasanya ada 3 hal ketika kita minta kepada Allah. Allah bakal mengabulkan hal tersebut, Allah bakal menggantinya, atau Allah bakal menundanya. Kan gitu. Menundanya ini sesuai dengan waktu yang tepat. Mungkin ketika kita ingin nikah saat ini, padahal secara finansial ataupun secara mental kita belum siap, maka Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk kita menikah. Waktu yang tepat ketika kita udah benar-benar siap mental, ketika kita benar-benar udah siap secara finansial gitu. Kemudian ketika Allah menggantinya dengan yang lebih baik, seringkali bukankah kita merasa kehilangan atas segala sesuatu yang mungkin dirasa telah kita miliki, bahwa padahal sebenarnya kita nggak pernah memiliki apapun, tapi kita merasa memilikinya. Kita merasa bisa memiliki itu adalah harapan yang terlalu tinggi untuk sesuatu, bukan kepada Allahnya gitu. Sehingga ketika Allah tidak meridhoi untuk kita mendapatkan itu, akhirnya kita kecewa sama Allah gitu. Padahal hal seperti itu nggak seharusnya terjadi gitu. Di satu kisah, di satu riwayat juga disebutkan, satu ketika ada seseorang yang ketika di akhirat bertanya, gunung apakah itu, ketika melihat gunung yang begitu besar. Kemudian malaikat menjawab bahwasanya itu adalah segala doa-doamu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi sekalipun doa kita tidak dikabulkan sama Allah, sekalipun doa kita mungkin ditunda ataupun diganti dengan yang lain, sebenarnya doa-doa kita itu ditumpuk sama Allah sehingga menjadi sebuah gunung kebaikan kita di akhirat nanti, dan itu akan menjadikan amal timbangan kebaikan kita jadi lebih berat gitu. Ada juga yang bertanya, terkadang aku berdoa, kemudian aku berpikir, pantas gak sih aku minta ini, pantas gak? Berdoa itu bukan perkara pantas dan enggak, teman-teman. Jadi berdoa itu tentang hubungan kita sama Allah, kita meminta sama Allah, dan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Komunikasi kita sama Allah, obrolan kita sama Allah, itu adalah doa. Dan itu bagian dari ibadah. Setiap ibadah selalu dinilai dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang berdoa dan doa itu mungkin tidak dikabulkan sesuai keinginan, tapi ditunda ataupun diganti dengan yang lain, bisa jadi kesabaran kita itu menjadi satu pahala yang akhirnya ditumpuk dan menjadi gunung pahala kebaikan yang nantinya akan membantu kita untuk melewati masa ketika hisab gitu kan. Ada juga yang bilang bahwasanya mungkin merasa tidak pantas untuk berdoa, tidak pantas untuk meminta itu dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya gini teman-teman, bahkan seorang pelacur pun minta kepada Allah, doa kepada Allah akan dikabulkan sama Allah. Allah nggak melihat apa profesi kamu, apa amalan kamu sudah baik, atau kamu ahli maksiat dan lain sebagainya untuk mengabulkan doa itu. Tapi Allah mengabulkan kesungguhan kamu dalam meminta kepada Allah, kesabaran kamu dalam meminta kepada Allah, kesabaran kita semua dalam meminta ke Allah. Itu yang Allah jadikan jaminan untuk kita bisa dikabulkan, diijabah segala kebutuhan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak gitu kan. Aku pas mendengar kisah ini, pas kajian tema ini, aku benar-benar yang kayak oke, selama ini mungkin aku kayak berharapnya berlebihan, itu jadi kayak hilang gitu. Aku jadi merasa kayak, loh ya memang aku harus berharap berlebih ke Allah gitu, hanya ke Allah gitu, hanya aku gantungkan ke Allah kayak gitu-gitu. Jadi setiap kali aku ingin apa-apa, aku benar-benar sholawatin, aku benar-benar melakukan sholawat rutinnya itu dengan perentak hati sampai badan itu kayak gemeter. Aku kalau berdoa dengan badan yang sampai gemeter kayak gitu, biasanya alhamdulillah lebih sering Allah mempercepat pengabulannya. Allah lebih kayak cepat ngasih petunjuknya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya Allah nggak ngabulin langsung, biasanya Allah nunjukin arahnya itu harus ke sana seperti itu. Bersyukur banget bisa mengenal sholawat, karena begitu banyak banget keutamaan dari sholawat itu. Bagaimana kebaikan Allah selalu mengiringi kita ketika kita selalu bersholawat gitu. Kapan waktu sholawat yang bisa kita lakukan? Kapanpun bisa, seperti di video-video aku semuanya. Rata-rata aku bilang ketika kamu melakukan pekerjaan, bahkan ketika kemarin aku bikin kue, ketika kemarin aku masak, ketika aku lagi bikin seleng selama 2 jam, ketika aku bikin dodol selama 4 jam, itu aku sambil bersholawat. Jadi kayak gak ada waktu yang gak mungkin kita gak bisa bersholawat, itu gak ada. Selalu ada waktu sebenarnya kalau kita mau menggerakkan bibir kita, kalau kita mau menekankan pada hati kita. Yuk, tiap kali bibirnya gak dipakai untuk ngomong,
kita pakai untuk zikir. Yuk, ketika bibirnya nggak dipakai untuk bicara, kita pakai untuk sholawat. Kurang lebih kayak gitu-gitu sih. Jadi hari ini sharing aku itu tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi aku ingetin, kemana-mana jangan lupa pakai masker untuk saat ini. Terus kalau bisa nggak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai dulu. Lebaran itu nggak harus dengan segala sesuatu yang baru. Lebaran itu bisa tetap kita memakai pakaian yang lama kalau memang nggak bisa pergi untuk beli baru, atau beli secara online juga nggak apa-apa. Jadi kita bantu pemerintah, kita bantu para tim medis agar nggak semakin kelelahan, sehingga akan semakin banyak korban yang terkena gitu. Jadi kita menjadi bermanfaat dengan cara kita masing-masing, kita menjadi bermanfaat dengan sesuatu hal yang mungkin bagi beberapa orang itu kecil banget, tapi itu bagi Allah bernilai pahala yang gede banget. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.